asli atau Ibu beli di suatu counter kosmetik yang sudah jelas ada izinnya, nah itu pasti asli. Tapi kalau Ibu beli online tuh tidak bisa dipertanggungjawabkan Ibu. Begitu Iya, Ibu. karena itu Gimana MLM kalau juga, Bu. harganya tinggi Bu? Biar langsung terasa, langsung wow gitu Bu, supaya biar laris biasanya begitu. Iya, MLM itu, Bu. Dan itu membuming gitu. Oh, emang. Wow gitu. Iya, makanya saya penasaran. Ah, Hmm. apa iya gitu. Terus kita coba, oh rupanya seperti ini gitu. Mungkin itu nggak cocok Hmm. kita gitu. Ya, Bu, makasih Ya. informasinya. Iya, Ibu sama-sama. Salam Bu. sukses. Ya, Ya, terima kasih. Amin Ibu. Sukses untuk Ibu. Baik, Bu Mus. Pertanyaan di chat banyak nih yang nanya nih, luar biasa. Ada Oh, dari gitu. ada Apa-apa. dari Kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya tulis untuk PR ya. ini banyak Oke, loh. oke. Ini tentang wanita nih banyak nih. Oke, dari Ibu eh, sebentar. Ibu Warniati. Tadi sudah ya. Iya. Ibu. Iya, tadi kan ini Bu, apanya jaringannya bermasalah ini Bu. Oh iya. Oh iya Ibu, apa-apa. Tadi saya juga sempat down. Iya, Mm-mm. iya, makanya saya mau tanya ini. Ya, silakan bisa Saya, langsung. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya dari Bukit Tinggi Waalaikumsalam Bu, Ibu. Sumatera Barat. Ya Ibu. Saya dari Bukit Tinggi Bu, Sumatera Barat, orang Padang. Oh iya. Wah, Bukit Tinggi Ibu ya. Monggo Bu. Iya, ini. Mari Ya, Bu. ini. Ya, saya mau tanya Bu, masalah ini kan kalau usia udah di atas 40 itu menjaga kesegaran daripada kulit kita kan agak susah ya dibanding dengan kita usia mungkin masih muda, masih di bawah 30 itu kayaknya pakai bedak jenis apapun kayaknya lengket bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau kita udah 40-an ini Bu, kayaknya mukanya kering atau apa mungkin bermasalah ya. Saya orangnya Bu dari dulu itu nggak terlalu suka make up yang begana begini, suka setia dengan satu jenis produk gitu loh. Nah jadi mungkin 1 tahun belakangan ini itu di wajah itu ada tumbuh seperti kulit-kulit mati itu Bu, warna hitam. Nah itu agak keras gitu. Saya ini takut kalau ditongkel kan takut ini ya Bu ya itu kayaknya bisa berdarah gitu. Nah jadi maksudnya untuk menghilangkannya itu bagaimana? Nah apakah ada satu produk khusus atau mungkin obat yang bisa kita beli yang bisa menghilangkan kulit-kulit mati seperti itu gitu kan? Nah itu yang pertama Bu. Yang kedua ini saya merasakan sendiri juga di 1 tahun belakangan ini itu di leher ada seperti daging ya Bu ya kecil-kecil tumbuh. Nah itu kalau apa saya pernah lihat di internet itu ada yang sebut namanya papiloma atau mungkin semacam kutil. Nah atau jenis tai lalat kah itu. Nah itu apakah ada obatnya untuk menghilangkan itu? Saya takutnya memakai sembarangan nanti malah menjadi merebak gitu loh. Nah saya rasa ini Bu yang daging kecil-kecil itu saya juga lihat teman saya itu ada di usia 40 itu banyak teman yang mengalami seperti itu gitu. Tapi saya belum ketemu obatnya. Mudah-mudahan dari Ibu ada solusinya atau ada semacam obat yang bisa direkomendasi gitu. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Ibu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oh ya, baik Ibu. Itu saya cross check dulu pertanyaannya ya Bu ya. Itu untuk yang kulit tadi, jadi semacam kulit mati yang sudah ada di sebelah pipi atau di sebelah mana Ibu? Iya di Yang tadi pipi bagian bawah yang dekat ke rahang gitu. Nah itu mungkin oh, nggak tahu ya kalau apakah itu satu bentuk uh, kesalahan kita pakai makeup atau gimana saya nggak tahu juga. Tapi saya pernah lihat juga orang-orang tua rata-rata udah ada yang hitam-hitam kayak gitu tuh Bu. oh ya. Baik Ibu, jadi ada namanya keratosis
persis ya Bu ya. Biasanya orang Tionghoa yang putih. Mungkin Ibu kulitnya putih Ibu ya, maaf ya, Ibu. Oh, Ibu termasuk saya jenis. sawo matang, Bu. Oh gitu, ya ya. Kalau Jadi ada saya beberapa sawo matang, putih enggak, hitam juga enggak. kayak saya ya Bu ya. Nah, gini Bu, bentuknya mungkin ya semacam ini Bu, kayak kerak gitu loh Bu. Oh kayak Iya. berarti bukan itu Ibu. Oh ya, ada beberapa ya Bu yang mungkin saya jelaskan sebentar ya. Ada yang namanya Boleh Bu. keratosis. Jadi semacam ada lapisan di atasnya yang lama-lama membesar gitu ya. Lama-lama banyak. Itu kalau di tempat kita dikotor Ibu. Jadi diambil pakai alat tertentu, kemudian kita kasih krim untuk perawatan. Itu kalau di tempat kita ada. Tapi kalau seperti kasusnya Ibu, itu berarti Ibu langkah pertama adalah Ibu dibersihkan dulu wajahnya. Itu Ibu harus mohon maaf, Ibu harus ke dokter kulit karena itu sudah menempel cukup lama ya Bu ya. Jadi kalau dibersihkan sendiri jadinya luka Ibu. Kalau luka nanti Ibu jadinya ngeflek atau membekas itu lebih sulit gitu. Jadi langkah pertama adalah Ibu konsultasi dulu ke dokter, nanti itu akan dibersihkan. Kemudian kalau di tempat kami di treatment dengan namanya di chemical peeling, istilahnya itu lapisan itu diangkat Ibu. Jadi itu chemical peeling itu berfungsi untuk menyamaratakan kulit kita, karena kan kita kadang kena paparan sinar matahari, ada kulit mati yang tertumpuk dan lain sebagainya, sehingga warna kulit kita jadi tidak rata gitu ya. Itu bisa disolusikan dengan namanya di chemical peeling. Itu memang biasanya dilakukan di skincare. Ya mungkin ada beberapa salon yang bisa melakukan, tapi sebenarnya itu harus di bawah pengawasan dokter karena menggunakan menggunakan ada bahan yang buah juga Ibu, yang seperti tadi saya ceritakan ekstrak labu gitu ya. Ada juga yang menggunakan bahan kimia. Tapi bahan kimia yang memang diperbolehkan untuk skincare atau untuk kecantikan. Begitu Ibu. Kalau yang kedua tadi yang mohon maaf yang ada di leher Ibu ya. Saya juga pernah melihat itu, ada teman juga yang seperti itu. Itu memang satu Ibu itu adalah faktor bakat Ibu ya. Jadi ada faktor keturunan mungkin ya, mohon maaf. Ada yang tipe kulitnya begitu ya, yang muncul ya seperti itu ada. Itu bisa Ibu diobati, tapi memang itu juga harus dengan dokter spesialis kulit ya. Harus pakai tindakan itu diambil gitu ya Bu ya. Dan itu ada obat yang harus dikonsumsi. Kalau hanya ke salon atau di treatment sendiri itu tidak bisa Ibu, karena itu memang masuk dalam ranah dokter spesialis kulit gitu Ibu. Oh, gitu ya. Ya, ini saya khawatirnya gini loh Bu, ya daging yang semacam itu memang saya lihat dulu ayah saya pernah punya kayak gitu Pak. Ya di wajahnya. Oh. Ya, dan itu saya sekarang di bawah mata itu ada tumbuh satu gitu kan. Saya takutnya nanti malah semakin merebak gitu. Udah pernah dikonsultasikan ke dokter belum Ibu? Belum Ibu. Ya, saya dulunya merasa itu sepele ya Bu ya, maksudnya nggak terlalu nggak terlalu mengkhawatirkan. Nah tapi udah tahu setahun belakangan ini Bu semakin banyak gitu loh. Dan malahan kadang kita pakai baju itu kan kadang kan ada ada benangnya itu suka nyangkut. Ibu diperiksa dulu Ibu aja. Nah itu khawatirnya nanti tambah banyak gitu. Berarti harus ke dokter dulu ya Bu ya. Bisa disolusikan, iya bisa disolusikan. Artinya tidak Ibu sendirian yang begitu. Ada memang beberapa jenis kulit tipe ya Bu, ada yang turun gitu, dan itu nggak masalah Ibu. Baik Ibu Warniati. Ini ya Bu, dokter ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Saja Ibu kalau dokter spesialis kulit itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bunda, ada pertanyaan lagi dari Ibu Rizky Amalia. Ibu Rizky Amalia dari chat. Apa mau langsung saya bacakan ya?
Permisi Bunda Mus, Ya. mau nanya nih, bagaimana kita tahu bahwa skincare yang kita pakai itu cocok atau tidak untuk kulit kita, Ji? Terima kasih sebelumnya. Skincare Oh iya. yang dipakai Bunda, cocok atau tidak? Oh iya. Saya jawab langsung ya, Bu, Ya, ya. kita langsung. Ya. Sebenarnya untuk kita tahu kosmetik kita itu cocok atau tidak mudah Ibu. Kalau Ibu pakai ini tidak ada keluhan, ya tidak ada keluhan perih atau keluhan gatal atau Ibu keluhan merah, itu berarti itu kosmetik itu cocok untuk Ibu. Ya. Cara mengidentifikasinya langsung terasa, langsung bisa di-tag gitu. Oh, ini perih dipakai, oh ya hentikan. Oh ini merah, muka saya dipakai, ya hentikan. Oh gatel-gatel, oh hentikan. Seperti itu. Mudah sebenarnya kosmetik itu rambut tebel Ibu. Jadi kayak ini seperti suami Bu ya. Oh suaminya jadi kosmetik itu hampir seperti suami kita atau pasangan kita. Ketika kita merasa ini ya, tidak ada suatu hal yang nggak enak dirasakan, berarti itu cocok. Kalau kosmetik tandanya mudah, tidak gatal, tidak merah, tidak gatal, merah, perih. Nah itu berarti kosmetik. Baik, terima kasih. Mau nanya Mbak Yunita. Ya, monggo dari Ibu siapa dari daerah mana? Silakan. Bu Ruby, Ibu Jawa Ruby. Tengah. Iya, salam kenal. Ibu Ruby ya. Bu, saya kulit seperti ini tuh di usia 50 itu masih normal. Tidak pakai perawatan tapi cuma seneng konsumsi sayuran segar yang mentah, lalap ya, sama buah-buahan. Itu bagus nggak? Bagus Ibu. Berarti usia saya 50 seperti ini masih bagus. Wah, masih bagus itu. Karena sudah 50 tahun. Tapi belum timbul keriput ya? Belum. Bu berarti termasuk jenis kulitnya sehat. Berarti itu tergantung pola makan juga ya? Iya betul Ibu. Ya, terima kasih Bun. Ya, betul. Jadi yang kita makan itu tampak di wajah kita. Betul, Ibu kulitnya bagus. Baik, Bunda Mus luar biasa ini. Oh iya, ada lagi yang bertanya. Ibu Yuyun Karanganyar, bagaimana merawat kecantikan saat menopause? Karanganyar, Bu. Gimana? Bagaimana merawat kecantikan saat menopause, Ibu? Bagaimana menjaga krim pemutih itu kan kimia. Dampak dipakai pagi malam itu selama bertahun-tahun bagaimana? Krim pemutih. Oh iya. Dan menopause Bunda. Ya. Baik Ibu. Kalau usia menopause itu berarti usia mungkin masing-masing individu beda-beda Ibu ya. 50-an berarti Ibu ya. 50. Jadi ada beberapa produk tambahan untuk ya 40 ke atas, 45 ke atas, 40 ke atas gitu ya. Jadi kalau sudah saya mungkin 12 sampai gantung kategorinya 45-an gitu ya. Nah, atau yang 50 produk kosmetik yang ya. Ini apa Ibu? Kering kita dan Ibu Yuyun produknya apa Bu Yuyun? Jenis kulitnya. Jenis kulitnya. Ibu Yuyun. Nah. Dicek tadi Bun. Oh ya. Jadi mungkin saya jawab aja ya. Mungkin anggaplah kulit normal gitu ya. Jadi untuk tips untuk wanita yang sudah menopause atau wanita 50 tahun ke atas gitu ya. Penggunaan kosmetik itu usahakan jangan kosmetik yang berat. Mungkin kalau karena pekerjaan ya beberapa kita menggunakan kosmetik yang berat ya. Itu kalau bisa
sebisa mungkin dihindari. Jadi kita menggunakan kosmetik yang lebih ringan, ya, kosmetik yang lebih ringan untuk penampilan sehari-hari. Kemudian ada beberapa nutrisi-nutrisi mungkin yang bisa ditambahkan, seperti Ibu bisa beli produk yang sesuai dengan kulit jenis Ibu, ya, adalah pelembab. Jadi penambahan kelembaban, karena orang menopause itu hormon estrogennya sudah hilang, ya. Jadi seperti oli, ya, estrogen itu seperti oli, jadi tubuh kita itu sudah nggak ada olinya, jadi lebih mudah keriput, lebih mudah kerut, lebih mudah kusam, itu pasti kalau 50 tahun ke atas. Jadi penggunaan pelembab atau istilahnya vitamin, nutrisi kulit itu penting, ya. Kemudian yang kedua bisa ditambahkan vitamin C, Ibu. Vitamin C serum, ya, yang ada di pasaran banyak, produk-produk banyak, ya, pakai Ibu bisa oles di wajah, ya, itu bisa menambah kecerahan, ya, dan itu tidak berbahaya untuk kulit. Jadi termasuk kosmetik yang aman, ya, penggunaan serum. Juga kalau sudah menopause, Ibu, dalam asupan makanan, satu, Ibu tidak boleh menggunakan banyak gula, itu nomor satu, ya. Kemudian yang kedua, Ibu harus banyak minum air putih, mohon maaf, tinggalkan kopi, tinggalkan yang enak-enak, Ibu, ya, harus banyak makan sayur dan makan buah. Nah, itu salah satu caranya supaya kulit kita tetap bagus di usia menopause, gitu, ya. Karena orang menopause biasanya ada hause atau rasa panas di dalam tubuh kita itu, ya, itu juga bisa diturunkan dengan cara mengkonsumsi sayur-sayuran yang banyak. Jadi seperti itu, Ibu. Kira-kira jelas nggak? Jelas, Bun. Ya. Ibu Yuyunya luar biasa nih. Iya. Oke, monggo. Yang mau bertanya bisa langsung saja. Saya mau tanya, Bu Mus. Iya, monggo, Ibu. Mbak Yanti, luar biasa. Mbak Yanti, ya Allah, kok malah tanya saya? Ya, dulu saya tanya Mbak Yanti. Sahabat saya ini. Monggo. Ini, Bu Mus, saya mau tanya seputar vitamin C dengan adanya kational yang untuk pemutih, ya, untuk pemutihan kulit itu yang berupa injeksi. Yang vitamin C injek. Ya, betul. Whitening yang diinjekkan. Itu kenapa ya, Bu Mus? Ketika teman saya itu hanya 5 injek saja, itu sudah bisa kelihatan putih. Sedangkan saya itu sudah 10 injek. Tapi saya merasa tetap begini gitu ya. Itu karena apa ya, Bu Mus? Ya, maaf ini karena saya pada dasarnya memang kulitnya gelap gitu ya. Tapi kenapa saya tidak bisa berhasil seperti kawan saya ini gitu. Itu karena apa ya, Bu Mus, ya? Ini kan saya mohon ini ya jawabannya untuk itu gitu. Karena sampai hari ini saya masih belum menemukan kenapa gitu. Oh ya. Kenapa jadi begitu? Gini, itu juga banyak yang dikeluhkan di pasien kita, ya. Jadi biasanya pasien datang ada yang pengen injeksi vitamin C, biasanya ada paket gitu nih. Ada yang kok ini 5 kali udah kerasa cerah gitu ya. Ada yang sampai 7 kali, sampai 8 kali, 10 kali kok baru merasa lebih cerah. Itu karena tipe kulitnya itu beda-beda. Jadi ada yang mohon maaf, tadi saya bilang putih, ada yang kuning, ada yang seperti saya. Jadi saya sawo matang mungkin ya, Bu. Jadi kalau jadi pigmen dalam tubuh kita itu berbeda-beda. Ada yang 5 kali sudah lebih cerah, ada yang 7 kali baru agak cerah, ada yang 10 kali. Jadi memang tidak bisa disamakan, ya. Mungkin kalau Mbak Yanti mungkin, loh saya udah 10 kali kok masih seperti ini, padahal teman saya 5 kali kok udah cerah. Berarti pigmentasinya lebih banyak Mbak Yanti daripada temannya. Mungkin temannya jenis kulitnya lebih putih begitu, lebih agak putih, mungkin seperti itu. Oh iya. Berarti kalau seperti itu tidak usah diteruskan untuk kesekian kali lagi begitu, Bu Mus? Atau ya sudah cukup langsung? Kalau saya sarankan mungkin tidak usah, karena ada kadar tertentu. Mohon maaf, ini mungkin saya sedikit cerita karena kita semua berbagi ilmu, ya, jadi tidak dalam konteks bisnis gitu ya, tidak dalam konteks bisnis. Penggunaan vitamin C injeksi yang terlalu banyak itu berbahaya. Jadi ada namanya shock anafilatif. Jadi kalau pasien itu tidak tahan, dia bisa pingsan dengan tiba-tiba, dan itu bisa
istilahnya pingsan itu tidak hanya pingsan kemudian bangun, tapi ada yang pertama. Yang kedua, ada namanya kristal urea. Jadi penggunaan vitamin C yang terlalu sering injeksi apabila tidak diimbangi dengan penggunaan air minum putih yang banyak, itu menyebabkan kristal di dalam ginjal kita. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kalau vitamin C itu ada rentang waktunya. Jadi paling cepat itu adalah 2 minggu sekali. Kalau pasien pinginnya, oh saya mau seminggu sekali supaya cepat putih, itu nanti kita harus kasih tahu, oh ini efeknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena penggunaan, ini di luar bisnis nih, penggunaan vitamin C yang terlalu sering itu mempunyai efek samping. Gitu. Kalau saya sarankan nggak usah Mbak Yanti. Oke, iya. Terima kasih sekali Bu Musarofa untuk jawabannya. Terima kasih. Iya, nggih, matur suwun. Yang resen Mbak Yud. Yang resen. Monggo, yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Dwi, Bu. Ibu Dwi, oke sebentar. Ya, Sumatera Barat, Bu. Ibu Dwi Lestari ya? Ya, betul. Ya. Mau nanya nih, Bu. Ini kan Ibu, saya pakai lipstik gitu, Bu, ya. Lipstiknya ini dia ibaratnya agak kinclong lah. Dia tahan sampai 12 jam gitu. Apakah tidak mengganggu kesehatan gitu, Bu? Soalnya udah diambil air wudhu, nggak hilang-hilang. Takutnya nanti kan apa kita berdosa gitu pakai lipstik kok nggak hilang gitu kan. Udah gitu nanti kita udah mandi, udah bersih, tapi masih juga lipstiknya nggak hilang-hilang. Apakah tidak mengganggu kesehatan itu, Bu? Ya, itu aja deh, Bu. Terima kasih. Orang Padang lagi nih. Iya, Bu Warniati. Teman saya tuh, Bu, teman Karim. Udah cantik juga. Cantik sekali tuh ya, mic-nya. Alhamdulillah, Bu. Iya aja, Bu, cantiknya. Baik. Kalau Kali aja cantiknya. 12 jam ya sampai waterproof ya Bu ya, yang tidak Ya, katanya gini, Bu. hilang. Kalau pakai lipstik yang seperti itu katanya ada B2-nya. Emang iya, Bu? Ya sebenarnya kosmetik itu kan untuk menutupi kekurangan kita Ibu ya. Sebenarnya kan kenapa kita pakai kosmetik itu kan salah satunya untuk menambah kepercayaan diri ya. Tapi kalau mohon maaf kalau berlebihan, misalnya kita pakai kosmetik selama 12 jam gitu ya, bahkan sampai tidur kita masih pakai kosmetik, itu juga mohon maaf Ibu nanti tidak sehat. Jadi saya sarankan kalau mungkin Ibu mau pakai kosmetik yang waterproof, tidak apa namanya Ibu, tidak hilang dengan air, itu kondisi tertentu saja Ibu. Misalnya Ibu harus among tamu, Ibu harus penampilan excellent yang memang mau wisuda atau mau acara apa, itu boleh. Tapi kalau keseharian tidak usah Ibu. Jadi Sinyal ya, Mbak? Sinyal, Mbak. Suaranya hilang-hilang. Kok hilang? Mana Mbak Dwi ini? Mbak Mus, Mbak Mus. Mbak Dwi, halo. Ada, saya ada. Ya, gitu ya Mbak Dwi. Jadi kalau bisa ya, kalau tertentu enggak. Ada B2-nya itu, Bu, biasanya. Gimana? Itu yang lipstik yang kayak gitu ada B2-nya katanya. Iya, Bu. B2-nya gitu. Mbak Mia babi gitu, mengandung babinya gitu maksudnya. Oh, ya kadang itu bahasa iklan aja. Maksudnya apa nggak haram gitu pakai itu, Bu, gitu maksudnya, kan kita orang muslim kan. Ya kalau saya bicara di luar agama nggih, kalau dalam konteks kesehatan tentunya itu pemakaian kosmetik jangka panjang itu tidak baik, karena memberatkan sholat gitu ya, dalam arti ya kita kita masih bermake up ya, tidak membatalkan, tapi kan istilahnya itu apa ya Bu yang dilakukan.
Malah ya. Sudah ya Bu Dwi ya. Suaranya hilang-hilang gak jelas. Iya. Bunda, Bu Mus, internetnya mungkin ya, sinyal ya. Hilang timbul. Ya, enggak apa-apa Bu. Ayo nih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Bu Mus, ada pertanyaan lagi nih dari Boleh, Bu. Ya. Nomor HP. Oh, nomor HP saya. boleh nanti Boleh, di-chat boleh, ya, Bu. boleh. Di akhir acara. Mbak Yunita. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Baik, Ibu. Iya, Bunda, ada pertanyaan lagi dari Pak Zainul Ibad. Oh iya Ibu mau. Ustaz, istri saya pernah menggunakan krim wajah yang ternyata tidak ber-BPOM. Akhirnya timbul flek. Ini sudah 7 bulan di treatment. Detox, meso, peeling ya. Setiap treatment ada pengelupasan, tapi flek masih nampak. Mohon saran untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Apakah baik masker putih telur untuk fleknya? Nah, begitu Bunda. Oh ya. Berarti ini sudah dirawat di dokter ya Pak ya? Sudah dirawat ya. Ada chemical, ada meso ya. Jadi mungkin saya jelaskan aja untuk meso, ya, chemical dulu ya. Chemical itu adalah untuk istilahnya mengangkat lapisan kulit kita yang tidak rata ya. Mungkin ada beberapa tumpukan-tumpukan sel kulit mati yang ada sehingga menimbulkan flek gitu ya. Sehingga dilakukanlah treatment namanya chemical peeling ya. Itu untuk mengangkat supaya kita kulitnya meso ya. Meso itu adalah untuk memberikan nutrisi. Jadi beberapa ada di antara kita yang mungkin kulitnya ada yang mohon maaf rusak atau mungkin karena tadi mungkin penggunaan kosmetik yang tidak berizin ya, kemudian karena paparan sinar matahari dan lain sehingga perlu diberikan nutrisi. Itu dilakukanlah namanya ya di dalam wajah kita gitu atau kulit kita. Kemudian ada juga dilakukan mungkin laser ya Pak ya, laser mungkin ya. Kalau laser biasanya itu untuk flek ya, flek yang sudah amat sangat diambil atau ditangani, itu jalan alternatif terakhir menggunakan alat-alat tertentu yang memang treatmentnya harus khusus ya, ada krim khusus untuk pasca pengobatan laser, kemudian juga ada krim yang harus dipakai dalam jangka waktu sekian, dan laser itu juga ada treatmentnya, tahapnya, waktunya sekian itu ada. Nah itu memang kalau kasusnya seperti istri Bapak itu ya, petunjuk dokter karena tidak bisa lagi main-main Bapak, karena kalau kosmetik itu saya kulitnya nggak kinclong-kinclong banget tapi gitu-gitu terus ya, kayaknya kok awet gitu ya. Saya memang tidak ini ya, tidak pengen kulit yang sampai kinclong gitu enggak, tapi kulit itu sehat gitu ya. Sehat itu dalam jangka waktu panjang. Nah, itu memang yang paling benar itu. Kita tidak usah seperti, mohon maaf, seperti orang Korea, orang Cina itu beda karena jenis kulit kita tidak bisa dipaksa seperti itu. Tapi penggunaan kosmetik yang baik, perawatan wajah yang baik, konsumsi makanan yang baik, pola hidup yang baik, itu nanti akan menjaga kulit kita sehingga kulit kita itu tampak akan sama walaupun kita bertambah umur, pergeseran kulitnya itu tidak akan terlalu kelihatan signifikan seperti itu. Jadi harus hati-hati memang ya penggunaan kosmetik. Kalau sudah terlanjur, satu-satunya jalan adalah mengikuti saran dokter karena kulit itu harus dilihat benar seperti apa masalahnya dan ditreatment sesuai dengan masalah kulit tersebut. Seperti itu. Bapak? Halo. Iya, bagaimana? Pak Iya, mau tanya nih. Teh Yunita mau tanya. Halo. Saya boleh minum ya? Boleh Ibu. Halo Ibu, saya mau tanya nih. Mau tanya satu, Bu Mus. Dengan Bunda siapa? Padang ya. Halo, Padang dari Sumatera Barat, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Gus Mardiani, Bu Emma. Ibu Mus ya. Ya, Ibu Gus Mardiani.
Ibu Gus, oke Ibu Gus. Iya, oke. Kadang lagi. Karena kan Ibu sama menanyakan ini bagaimana kita kan selalu memakai eyeliner ya Bu ya, eyeliner atau menggunakan pensil alis begitu. Ini berbahaya tidak Ibu untuk kesehatan mata kita Ibu? Katakan kita memakai pagi sampai sore begitu Ibu. Nah, ini berbahaya tidak untuk kesehatan mata kita. Ini yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, menanyakan tentang kulit yang apa namanya, yang koloid gitu, Ibu. Yang apa namanya, yang setelah dioperasi kemudian dia tumbuh lagi begitu, Bu. Ini ada enggak obatnya untuk itu, Ibu, gitu. Nah, terkadang kan koloid ini ada juga yang tumbuhnya di tangan gitu. Nah, kemudian ada juga di umpamanya kecelakaan, umpamanya di dagu, ada juga orang yang tumbuh di dagu kelihatannya seperti itu, Ibu. Nah, ini ada enggak, Ibu? Ini kan juga merusak apa namanya, Ibu, kecantikan gitu. Iya. Pengen Ibu pengen tahu kira-kira obat yang baik untuk koloid itu juga apa gitu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Salam, ya Ibu. Baik, jadi untuk keloid Ibu ada namanya obatnya namanya Kenakot Bu ya, Kenakot injeksi. Jadi Kenakot injeksi Ibu ya. Jadi kenapa orang ada yang tumbuh keloid, ada yang tidak tumbuh keloid itu karena bakat Ibu. Jadi masing-masing orang beda-beda, ada yang operasi sesar atau apa kok tidak ada keloid, ada yang jatuh di dagu kok tiba-tiba jadi keloid yang besar, itu karena bakat ya. Jadi karena genetiknya sendiri-sendiri. Kemudian pengobatan untuk keloid itu adalah dengan diinjeksi Kenakot ya. Jadi ada obatnya namanya Kenakot injeksi Ibu. Cuman memang kalau diinjeksi ini agak sakit Ibu ya, karena bukan sakit kemeng ya, rasanya kemeng karena diinjeksi itu ya. Nanti itu tidak bisa langsung hilang Bu, harus beberapa kali tindakan. Ibu ke dokter juga. Nanti karena sudah paham, nanti diinjek Bu, diinjek nanti tergantung jenis besar kecilnya keloid. Kalau besar ya mungkin Ibu beberapa kali datang baru bisa rata dengan. Izin Ibu, selain diinjeksi ada lagi pengobatan yang lain? Kalau masih baru, Ibu misalnya ada luka masih baru gitu ya. Ada salepnya Ibu, sama juga isinya juga Kenakot, bentuknya salep. Tapi itu bisa hanya ketika masih baru, luka baru kemudian timbul keloid, kasih salepnya itu bisa. Tapi kalau udah lama, apalagi keloidnya sudah besar itu ya Bu ya, udah tebel, mohon maaf mungkin seperti apa itu ya, lintah atau apa gitu ya, udah gede gitu ya Bu ya, itu paling efektif adalah diinjek Bu, disuntik, nanti kempes Ibu, nanti akan turun. Nanti tidak bisa sekali injek, harus beberapa kali sehingga nanti akan rata dengan kulit yang lain seperti itu. Mohon izin Ibu, itu diinjek itu berbahaya tidak Ibu? Tidak berbahaya. Memang treatmentnya keloid untuk estetika begitu Ibu. Ada juga yang kalau mungkin mohon maaf di Korea sana ada beberapa treatment yang itu operasi Ibu, tapi operasi itu lagi-lagi nanti harus ada treatmentnya juga. Jenis kulit yang beda-beda itu ada yang mudah timbul keloid atau tidak. Kalau injeksi Kenakot itu biasa dilakukan dan tidak berbahaya. Terima kasih Ibu. Jadi penggunaan lain tadi Ibu, pensil alis tadi. Wah, banyak yang mau bertanya nih. Bu ya, pensil alis ya Bu ya. Kalau pensil alis nggak masalah Ibu, eyeliner kalau tidak kena mata tidak masalah Ibu. Tidak, mohon maaf, tidak sampai masuk, tidak melukai atau ada sesuatu yang memasuk ke mata itu tidak masalah. Kalau itu di luar ini ya, di luar daerah mata itu tidak masalah Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ibu, terima kasih banyak. Halo. Ya Ibu. Ya, halo. Baik. Halo, saya mau tanya Bu. Iya, dengan Ibu siapa? Ya, monggo Ibu. Dari Bu Firda. Ibu Firda. Iya, Ibu mau Firda tanya nih. Antasari ya? Iya, betul. Ya, baik Ibu Firda. Mau tanya ya, untuk apa tadi beta karotin, yang mengandung beta karotin itu kan pakai labu juga bisa nih. Itu labu kuning atau yang putih? Gitu. Gimana Ibu? Tadi yang untuk diet itu loh, untuk kelembaban wajah kan harus yang mengandung beta karotin.
Itu kan bisa pakai labu. Nah, labu putih atau labu kuning yang dipakai. Oh, itu ya Bu tadi di depan itu ya Bu ya? Ya. Terus Paparan itu ya, Bu, pertanyaan ya? lagi nih, iya. Janji. Kalau kita sering membersihkan wajah gitu, apakah nggak mengurangi kelembapan kulit? Karena kan sering kita cuci, otomatis kan minyaknya ini kan berkurang gitu. Apa nggak jadi menimbulkan kering gitu? Terus ini satu lagi ya. Soalnya ini saya sudah nyantut pertanyaan banyak sih sebenarnya. Oke. Yang mengandung AHA dan BHA itu apa aja, yang dari apa buah atau apa yang alami gitu? Itu kan nggak sama ya, AHA sama BHA ya. Oh, nggih, Bu. Tadi saya sebentar Bu ya, jawabnya satu-satu Bu ya. Nggih. Baik, mungkin dari yang bersihkan wajah Bu ya, yang saya ingat dulu ya Bu ya, yang membersihkan wajah. Kalau membersihkan wajah itu aturan dari istilahnya untuk normal gitu Ibu 2 kali aja. Misalnya pagi setelah Ibu bangun tidur, kemudian mungkin mau aktivitas atau tidak, kan ketika kita bangun tidur banyak sekali minyak-minyak yang dikeluarkan ketika kulit kita istirahat itu ya. Itu boleh. Kemudian ketika kita sudah beraktivitas seharian, kemudian kita mau tidur, nah usahakan juga dibersihkan. Cukup 2 kali aja Ibu, kalau jangan juga gunakan juga pembersih wajah yang sesuai dengan kulit kita. Jangan kalau saya suka yang pakai milk cleanser, kemudian pakai toner gitu ya, tidak suka yang apa namanya Bu, 3 in aja, milk cleanser dulu, udah pakai toner, udah seperti itu. Jadi mungkin itu lebih ringan ya. Kemudian yang kedua tadi apa Bu? Labu ya Bu? Iya. Labu ya Bu, labu ya. Jadi itu hanya contoh Ibu. Jadi seperti tomat gitu ya. Kemudian buah-buahan yang warnanya merah gitu ya, mungkin paprika, kemudian apa Ibu ya, cermai atau stroberi atau apa, itu bagus untuk kulit. Jadi pokoknya yang berwarna ya istilahnya gitu ya. Berwarna Jadi itu ya. Memang kalau putih kan nggak ada warnanya mungkin. Ada Bu, itu pas saya warnanya pisang warnanya keungu-unguan itu ada Ibu, tapi kalau kebanyakan nanti saya jadi gemuk Bu, karena banyak karbohidrat ya. Jadi saya nggak terlalu suka pisang dia. Sebenarnya pisang itu bagus untuk kaliumnya Ibu. Biasanya untuk orang penderita jantung itu bagus, tapi kalau untuk kecantikan ya kita makan pisang sewajarnya saja. Lebih banyak ke buah yang warna merah itu tadi. Terus apa lagi ya Bu ya? Terus yang AHA sama BHA. Oh, AHA, DHA itu mungkin bukan itu ya yang dimaksud Ibu ya. Yang dimaksud Ibu kolesterol mungkin ya? LDH sama HDH ya Bu? AHA sama BHA. AHA sama BHA. Oh. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya. Pertanyaannya gini. Ini kan AHA sama BHA ini kan beda. Ya. Itu kalau AHA untuk kulit apa gitu saya lupa, kalau yang BHA apa gitu. Nah, untuk yang bahan-bahan alami gitu, itu ada nggak yang mengandung dua-duanya ini? Misalkan untuk yang kulit ini pakai apa gitu. Misalnya dari buah apa gitu loh untuk. Oh, gitu. Contohnya lah istilahnya gitu. Kalau itu saya belum expert juga Ibu, kalau AHA dan DHA ada di buah ya, saya belum expert juga, belum paham juga ya. Cuman biasa putus-putus Ibu. Putus-putus. Iya. Nggak kedengeran sama sekali. Humus internetnya putus-putus. Iya, lagi.
Timbul tenggelam ini. Bumus, apakah tersambung? Bumus? Belum, ini masih merah nih Bumus, masih merah. Internetnya masih merah. Saya kan juga Bumus. Kan beda panjangannya, Bu. Lisa. Oh iya. Ini Bu Musyarofa. Sama. Jawab buku. Lanjut jawab. Nah, ini nanti salah alamat ini kalau saya yang jawab. Bumus, silakan Bumus. Mana nih, Bumus? Kayaknya out ya, Mbak? Bumus. Ada internetnya ini, internetnya kayaknya. Soalnya di HP saya ini merah gitu punyanya Bu Musyarofa. Ya, padahal saya juga mau tanya ini. Ini banyak yang saya mau tanyakan sebenarnya. Nah ini Ya, ini. udah bangun, Bumus ini udah bangun. Iya Bu, monggo. Maaf ini nggak tahu ya ngedown tempat saya. Ya, gimana Bu untuk contoh AHA sama BHA? BHA. Mbak Firda ya, Mbak Firda, Ibu Firda, saya takut salah menjawab. Jadi untuk yang AHA dan DHA saya nggak expert di situ. Cuman biasanya yang AHA itu untuk kulit berjerawat. Tapi buah-buah atau sayuran yang mengandung AHA dan DHA saya kurang expert. Takutnya salah. Takutnya saya menjawab salah, nanti malah saya nggak amanah ya. Nanti coba saya carikan ya yang buah. Biasanya kalau yang mengandung AHA itu yang kecut-kecut Bu. Yang kecut-kecut. Apa ya kecut-kecut itu? Jeruk kali ya Bu. Jeruk. Terus vitamin C lah gitu ya. Ya, yang jelas itu. Biasanya AHA itu untuk jerawat. Jadi yang kecut-kecut gitu loh Bu. Yang apa Bu? Mungkin jeruk, cermai, stroberi gitu ya Bu ya. Gitu. Tapi memang nggak spesifik sih ada di buah apa. Saya juga kurang paham untuk ada di buah apa gitu. Ini Bu, itu, Ibu. mau tanya lagi sebetulnya. Ya, monggo. Itu ini biasanya yang usia 40 ke atas gitu kan timbul bintik-bintik hitam, flek-flek itu kan. Ya. Itu apa pengaruh dari obat KB atau kena paparan matahari gitu atau gimana? Flek ya Bu ya? Iya, kalau flek itu gitu. pertama Ibu memang karena soalnya saya takut sendiri gitu. Ibu kulitnya masih bagus gitu kok Bu. Iya makanya kan ya mudah-mudahan aja gitu. Iya. Kalau flek itu Ibu pertama karena usia. Jadi usia itu tadi yang saya cerita kan ya. Usia itu juga mempengaruhi ya, bukan hanya pengaruh dari Bu, obat karena KB atau apa gitu. Bisa juga karena penggunaan obat KB bisa. Jadi ada faktor yang pertama usia. Kenapa kok usia? Semakin kita tua, semakin kita usianya bukan tua bertambah, itu metabolisme kita itu turun Bu. Jadi kalau Ibu makannya kemarin 100%, kalau masih muda diserap 100% Ibu. Tapi kalau sudah tua, kita makan 100% yang diserap hanya 70%, 60%. Begitu semakin tua, yang diserap semakin sedikit. Otomatis itu organ-organ tubuh kita juga semakin nutrisinya semakin berkurang. Sehingga mohon maaf seperti mobil yang sudah tua Ibu, kita harus semuanya serba pelan-pelan, semua serba ya tidak bisa seperti waktu muda Ibu. Bu kerja seharian, tidur, bangun tidur, kerja lagi ya gitu ya. Kalau sudah tua ya alon-alon ditoto gitu ya. Supaya kita tetap selamat gitu ya Bu ya, seperti itu. Sama juga dengan kulit kita. Ketika kita sudah tua, 40 ke sana lah, 45 lah Bu ya, kalau 40 belum ya Bu. 45 ke sana mendekati 50 atau 50 ke sana. Pertama Ibu biasanya wanita itu mengalami namanya menopause. Kalau menopause tadi saya cerita, kalau udah menopause seperti kita sudah nggak punya oli Bu ya, jadi kulitnya jadi keriput, hiperpigmentasi, ada flek-flek, kemudian kering, mudah luka. Nah itu kan karena tidak ada lagi yang estrogen tadi Bu, yang kalau kita masih menstruasi kan kurang ada gitu ya istilahnya. Iya ya betul. Itu otomatis ya Ibu, apalagi mohon maaf kalau kita wanita biasanya ada yang menggunakan kontrasepsi hormonal gitu ya, itu lebih ini lagi, lebih apa namanya, ditambah lagi itu berarti
tambahan juga. Nanti kita harus pandai-pandai lah Bu ya. Kalau mungkin sudah usia 50 atau sudah menopause itu hiperpigmentasi itu tadi bisa dikurangi dengan yang tadi saya ceritakan ya, mungkin dengan itu tadi penggunaan tabir surya yang rutin, kemudian mengkonsumsi makanan tadi yang gulanya juga sedikit, yang banyak buah sayur gitu ya Bu ya, sehingga kulit kita itu tetap ya, karena ini waktu remaja makannya sembarangan kita masih cantik, kalau sudah tua ya makannya hati-hati supaya kita tetap cantik lebih lama gitu Ibu. Iya. Bu, ini mau sebenarnya mau tanya satu lagi sih. Itu boleh nggak? Tadi kan boleh, Bu. Ada yang tanya masalah kutil itu ya di kulit. Ya, Kutil, tadi kan Bu. ada. Iya, tadi kan ada pertanyaan dari Ibu siapa itu tadi? Iya, yang tadi Bu. Ya, kutil itu. Itu kan kalau saya baca di artikel itu di dalam tubuh kita kan ada parasit yang menggerogoti. Nah, itu kan pengaruh juga ya ke tubuh kita gitu. Terus promosinya kalau di artikel itu pasti kan harus beli obat ini gitu. Nah, kalau kita nggak beli obat, kita mengatasinya sayur atau buah apa gitu. Misalkan yang alami-alami gitu. Tanpa obat gitu. Ada nggak untuk mengatasi timbulnya ini, tumbuhnya parasit ini dalam tubuh? Iya. Iya, saya jawab ya Bu. Ya. Ibu, ini saya pernah kebetulan waktu itu saya ikut seminar kecantikan ya Bu. Jadi ada satu cerita Ibu, ini di Cina sana Ibu ya. Ada orang sudah kena cancer. Cancer itu kan tubuh kita bukan lagi parasit ya Bu, tubuh kita ada suatu makhluk yang tumbuh tidak terkendali Bu. Jadi tumbuhnya itu seperti rambut itu tumbuh terus, tapi itu nggak terkendali Bu. Itu di Cina sana akhirnya dokter itu menyarankan orang itu untuk vegetarian murni. Vegetarian murni itu artinya dia nggak makan sama sekali yang namanya produk hewan, telur, susu itu nggak makan. Jadi semua non sayur itu di stop. Dan itu Bu herannya dia mengkonsumsi dia vegetarian murni itu selama 6 bulan. Kankernya yang dari stadium 4 tuh bisa benar-benar berkurang sampai belum sembuh 100% ya Bu, tapi itu bisa benar-benar hilang. Tapi itu benar-benar vegetarian murni, telur tidak, susu tidak, murni Bu ya. Jadi memang tadi mohon maaf nih, tadi timbul kutil atau mungkin mohon maaf ada orang yang mungkin mohon maaf mungkin bau badannya lebih menyengat atau mungkin ada orang yang itu sebenarnya dari gambaran kita makan apa saja itu kelihatan di tubuh kita ya. Kalau kita makannya mohon maaf tidak sehat juga nanti timbulnya kelihatan di tubuh kita seperti itu. Jadi benar juga kalau misalnya mau benar-benar vegetarian murni, kutil itu bisa sembuh, bisa Ibu, karena sebenarnya mohon maaf kutil itu kan istilahnya sebenarnya bukan, saya nggak bilang cancer ya Bu ya, itu tumor lunak. Jadi jenis kulit kalau istilah kasarnya orang umum bilang tumor lunak. Jadi itu sebenarnya bisa besar hilang sendirinya. Bisa. Cuman ya lama Bu, kalau namanya prosesnya lama. Iya. Tapi bisa lewat operasi juga bisa ya itu kutil itu ya? Bisa Ibu, kalau di dokter kulit langsung di treatment Bu, diambil. Nanti bisa minta nomor telepon gitu, bisa boleh Bu, nanti sama Mbak Yunita dikasih nomor telepon. Soalnya nanti pertanyaannya banyak, kasihan ibu yang lain mau tanya. Bikin grup. Ya, Bu. Pertanyaannya banyak sekali nih Bunda. Iya, makanya. Nanti saya share ya nomor HP. Iya, iya. Makasih. Ya, Bu. Bu, pertanyaannya di kolom chat dulu ya, Bu Mus ya. Aku bacakan tadi ada yang komplain nih. Banyak banget soalnya. Waktunya tinggal 5 menit Ibu ya? Iya, tinggal 5 menit nih, aduh. Oh iya. Iya, mohon maaf. Ini pertanyaan saya banyak sekali. Pertanyaannya banyak sekali nih, oke. Iya. Makanya butuh nomor HP-nya. Baik. Tadi terima kasih sebelumnya. Yohana Isti sudah ya. Pipi gatal. Ibu Rawan pipi gatal.
seperti ada yang berbayang, ada penyebabnya dan apa bisa dipaketkan untuk mengatasinya, Bu? Masalah pipi bergatal, Bu Mus, dari Ibu Raulan. Apa Bu pertanyaannya? Pipi saya kadang gatal seperti ada kumang yang jalan. Ada penyebabnya dan apa? Nah, ini dari atas nih aku bacakan. Pipinya gatal seperti ada kuman berjalan. Ada jerawatnya nggak, Bu? Ibu Nggak Raulan. ada, Bu, nggak ada. Nggak ada jerawatnya? Cuma udah tua, Bu, udah 55 tahun. Oh, nggak apa-apa, Ibu. Ibu udah, mohon maaf, Ibu sudah menopause ya, Bu ya? Sudah, Bu, sudah. Oh ya, nggak apa-apa, Ibu. Itu alami aja, Bu. Alami. Jadi, tadi saya cerita kalau menopause tuh ada hause, tuh hawa panas di badan. Terus mood ya, Bu. Mood kadang-kadang bikin marah gitu ya, Bu ya. Seperti orang, kalau kita menstruasi juga bikinnya marah-marah ya, Bu ya. Itu kalau menopause juga tingkat emosinya lebih tinggi, Bu. Jadi kalau mohon maaf kalau kita mungkin punya sahabat yang baru awal menopause, kita harus pengertian juga, oh dia baru menopause, baru emosian. Kita karena memang hawanya itu nggak enak, Ibu. Jadi mungkin Ibu merasa kalau tidur ada yang jalan-jalan di pipi gitu ya, Bu, kayak keler-keler gitu ya, Bu ya. Itu ya, memang Bu. salah satu gejala orang kalau menopause sudah seperti itu. Bu, nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Oh ya, baik, Bu. Baik, Bu. Mungkin 2 pertanyaan lagi bisa dijawab ya, Bu Mus ya. Ini ada pertanyaan dari ketum kita. Saya pengen ketawa nih, Bang Oni. Aduh, mau nanya boleh? Aku kan hitam manis. Dia itu hitam manis. Hitam itu ya pasti manis lah. Gimana ya? Gimana? Aku hitam manis. Aku hitam manis. Kalau mau putih gimana ya? Ibu nggak usah putih lah, Bu. Yang penting umum kita, Bang Oni manis tapi cerah kulitnya, bagus, bersih gitu, Bu. Nggak usah putih. Nanti iya, orang kita Indonesia itu malah disukai bule-bule loh, Bu, karena kita manis. Oh iya. Iya, Bu. Kalau bule nggak suka yang putih, Bu. Yang penting glowing. Iya. Ya, kalau Ibu glowing beda ya, Bu. Kalau tadi Ibu pingin putih, saya nggak bisa kasih solusi. Kalau operasi plastik itu bisa, Ibu ya. Kecuali Ibu pakai produk kosmetik yang tidak berizin atau tidak bagus, itu monggo. Pakai retinoid, pakai merkuri, itu putih cepat, Bu. Tapi itu menyebabkan kanker kulit ya, Bu. Tapi kalau pingin glowing beda lagi. Kalau glowing, Bu, hitam manis tapi glowing. Nah, itu bisa, Bu. Ya. Jadi Bu tadi bisa tadi kalau mau yang alami ya tadi Bu, pola makan, Bu, pola makan, pola hidup, pola pikir ya, Bu, supaya lebih sehat gitu ya. Nanti kelihatannya di wajah lebih kinclong gitu, lebih glowing, walaupun kita hitam manis, tapi tetap kita dicari orang bule-bule, Bu, sukanya yang hitam manis. Benar. Luar biasa, Bu. Wah, ini ketum kita. Bang Oni yang nanya Bu Mus ini langsung. Mungkin ada treatment khusus untuk Bu Oni tadi, Mbak Mus. Untuk Bu Oni. Oh, nopo? Yang apa? Yang hitam manis. Hitam manis tadi loh. Oh, hitam manis ya, Bu. Kalau Ibu di rumah misalnya, Ibu di rumah punya ini enggak sedia minyak zaitun, Bu? Minyak zaitun tuh manis tadi saya, Bu, Bang Oni. Oni mandi susu. Jadi Ibu. Bu Oni. Bu Oni, suka yang hitam manis atau yang putih, Bapak? Yang kuning aja. Masa cowok bule suka cowok hitam, ngawur. Biasa deh. Bercanda, Pak, bercanda. Maaf bercanda biar nggak ini. Ya kalau itu, Bu, kalau saya sih di rumah biasanya teman-teman juga saya sarankan pakai itu minyak zaitun, Bu. Kalau longgar misalnya Ibu weekend atau apa gitu ya, mukanya dimasak sendiri pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya yang bagus ya, Bu ya. Jangan ada beberapa tipe itu ya, yang benar-benar bagus. Tunggu ya, sebentar. Oh, zaitun itu ada ini ya, ada pH-nya ya. Gimana, Bu?
minyak zaitun. Kan tadi yang minyak zaitun yang bagus kan gitu. Jadi ada tipenya ya. Ada apa? Ada Bu, nanti Ibu beli gitu. di toko herbal, Ibu cari yang benar-benar bagus. Jadi memang agak mahal Bu, tapi itu bisa Ibu minum. Itu mengandung lemak yang baik. Jadi dia akan, kalau mohon maaf, kalau itu menstabil, semacam penstabil. Kalau tubuh kita banyak lemak-lemak jahat, radikal bebas jahatnya banyak, itu minum minyak zaitun itu menstabilkan. Dia kayak mengikat ya, yang jahat-jahat itu diikat, jadi jadinya bagus. Bagus juga untuk kulit, dioles di muka gitu ya Bu ya, dimasas, dipijat gitu Bu. Syukur-syukur Ibu longgar gitu pakai masker gitu ya Bu ya. Sebelumnya dipijat-pijat dulu, itu bagus Bu untuk peredaran kulitnya. Itu nggak nambah berminyaknya wajah nanti kalau kita olesin. Dihapus Bu, tidak dipakai terus seharian Bu. Sekian menit kemudian dihapus. Gitu. Kalau misalnya kita pakai produk baby gimana? Itu kan kandungannya boleh, nggak terlalu boleh. Produk baby berat, itu ya? netral Bu ya, netral. Iya. Kalau boleh baby oil gitu ya Bu ya, semacam iya. Boleh Bu. Oke. Baik. Kalau tomat digosok-gosok ke wajah bisa nggak? Tergantung kulit jenis Ibu. Kalau Ibu kulit jenisnya sensitif tipis, nanti malah luka, perih. Kalau kayak saya suka pakai tomat karena saya normal, boleh. Itu untuk apa tadi? Lupa saya. Kalau tomat itu banyak vitamin C banyak, beta karoten banyak, untuk elastisitas, flek dan lain sebagainya. Elastisitas ya. Oke, bisa Bu. Kulit. Ya. Baik, jadi Ibu nggak Meda. gampang kan baru iya. Banyak sekali. Luar biasa. Nanti jangan lupa share nomornya deh. Iya Bu, siap. Ibu Mus, materinya luar biasa. Terima kasih Ibu Mus. Ini kita udahan. di ujung acara ini. Sudah jam 21. Tak terasa ya Bu ya. Tak terasa ya. Senang. Luar biasa emang ini materinya. Luar biasa. Senang bisa mengenal ibu-ibu semua Ibu. Iya. Senang juga bisa belajar dari Ibu Mus. Ya. Baik, mungkin kita masuk ke acara selanjutnya. Ya, boleh sebentar boleh satu. boleh Mbak Dani. Oke, boleh. Baik. Ini malu ada cowok-cowok di sini. Bapaknya di silent dulu Pak. Iya. Enggak ini tapi pertanyaannya biasa kok. Bu Mus ini gini. 2 minggu yang lalu pipi saya tuh kena kuku anak, jadi luka membekas gitu. Kuku Bu, kena kuku Ibu. Kena ujung kuku, tergores, ini agak lumayan panjang. Jadi kira-kira pakai apa ya ininya? Membekas dia Bu. Maaf, sekarang membekas Ibu. Iya, membekas ini di sini. Ibu di rumah pakai produk apa Bu? Yang punya Ibu? Krim malam ada Ibu? Enggak, saya memang enggak pakai serum aja sih. Pakai serum itu pun saya juga enggak bangsa pakai yang macam-macam gitu. Oh ya. Ibu harus dilihat lukanya dalam tidak. Kalau dalam Ibu itu mungkin susah hilang. Kalau dalam, kalau maaf menggoresnya dalam ya Bu ya, itu susah hilang Bu. Tapi kalau Ibu hanya keberet gitu ya atau tergores gitu ya tipis, itu penggunaan serum bisa Bu, nanti lama-lama hilang. Atau Ibu penggunaan krim malam ya yang mengandung sedikit sebenarnya hidrokinon boleh, tapi kadar prosentasenya kecil, itu masih diperbolehkan untuk kosmetik ya, untuk kecantikan, untuk mencerahkan itu masih diperbolehkan, itu boleh pakai Ibu. Banyak Ibu produk-produk apa ya, saya non merek aja nanti yang mengandung pemutih hidrokinon tapi kadar kosmetik ya Bu ya. Jadi kecil kadar kosmetiknya masih boleh dipakai. Nanti lama-lama hilang Bu. Tapi memang ya agak lama Ibu karena tergores itu ada luka. Gitu. Tapi bisa. Pakai serum bisa Ibu. Serum cepat Ibu. Oke. Makasih Bu. Ibu Inji sama-sama. Nanti lanjut sama Bu Yanti nih nanyanya.
Kita, Oh, Mbak ini Ina yang saya berani. dari tadi raise hand tapi juga nggak pernah. Oh, iya Ibu Dikit Mustika. aja. Soalnya Luar dari biasa. awal kok nggak apa ya. Oh, tangannya belum turun-turun nih. Ya, belum sempat ini. Ini mau tanya ini Bu Mus, saya ini mungkin kan kulitnya kulit apa ya berminyak, ya kan? Tapi saya ini juga orang lapangan. Nah, tapi saya juga orangnya malas membersihkan wajah. Nah, ini. Terus kadang-kadang ini saya kan juga mengalami kayak apa komedo pada hidung biasanya kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang kan memang akhirnya kan saya scrub. Nah, untuk scrubnya itu kira-kira yang paling bagus itu 1 minggu itu berapa kali kayak gitu. Saya tanyakan seperti itu. Karena saya ini kan orang lapangan juga banyak kena panas dan karena mungkin kesibukan juga banyak sekali kayak gitu. Mungkin kalau mau tidur udah capek langsung nggak membersihkan langsung tidur kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Gimana solusinya Bu? Terima kasih. Muslika jangan malas-malas. Betul itu Bu, udah dijawab Bu. Tidak boleh malas membersihkan wajah. Itu kalau kita pengen tetap cantik ya Bu ya. Dalam gimana? Bu Muslika paling cantik. Ini Iyalah, udah sama-sama Bumus. Iya, ini udah pensiun ini masalahnya kayak saya ini ya. Mungkin kan udah 50 tahun ke atas ya, 55 ya kayaknya ini. Iya, iya. Alhamdulillah Baik, Ibu, masih kalau segar. Kalau saya coba jawab ya Bu ya. Kalau tadi Ibu tadi sudah disarankan dengan semua ibu-ibu di sini harus rajin membersihkan wajah Ibu ya. Jadi, kalau ingin tetap cantik sampai aduh itu harus rajin membersihkan wajah. Yang kedua Ibu kalau scrub itu kan nanti ada Ibu gosok ya Bu ya. Harus gosok itu pertama Ibu harus hati-hati karena kalau scrub yang penggunaannya tidak benar malah melukai kulit. Jadi Ibu harus gunakan scrub yang soft, yang lembut ya, yang mungkin ada yang scrub dari kopi atau apa ya Bu ya, itu yang butirannya kecil-kecil Bu, jangan yang terlalu kasar besar itu ya, nanti malah kalau luka sudah di kulit malah lebih repot lagi. Itu ya kalau scrub sebulan sekali aja Ibu, karena itu kan sebulan sekali. Kalau Ibu terlalu sering keluar ya paling banter itu 2 minggu atau 3 minggu, jangan terlalu sering Bu, nanti tipis Bu. Scrubnya paling saya cuma yang di hidung itu aja sih, mungkin yang di samping itu kayak di sini itu aja. Kalau ke muka sih saya nggak pernah, karena kan yang biasanya itu kan yang di hidung itu, yang samping kanan kiri itu Bu. Hitam-hitam itu ya Bu ya sampeannya Bu ya? Hitam. Enggak sih sampai kalau sini sama ke sini. Enggak. Nah, itu ya, aja. Ibu yang maksimal 2-3 minggu Bu. Kalau gitu normal ya 1 bulan ya. Itu sampai kadang-kadang sampai merah gitu loh. Kalau iya Bu, kalau iya benar enggak? Kalau Ibu gosoknya kenceng ya merah Ibu. Iya, kan karena banyak itu komedinya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya Bu, ya Ibu. Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Ibu-ibu sekalian. Luar biasa ini pertanyaannya. Mohon maaf, mungkin banyak yang tidak belum dijawab yang ada di kolom chat ya Ibu-ibu. Nanti bisa mungkin bisa langsung bertanya nih ke Bu Musyarofa ya. Mungkin cukup sekian ibu-ibu acara gradasi kita malam hari ini. Sudah ada di penghujung acara nih. Bisa di closing statement dari narasumber Bu acara malam ini untuk kita semua. Oh ya, terima kasih untuk semua sahabat saya baru ya di komunitas gradasi. Semoga komunitas ini komunitas yang sangat bagus, membangun negeri bersama-sama bersama para wanita-wanita hebat. Selalu diberikan kemudahan kelancaran untuk acara-acara selanjutnya. Semoga juga nanti suatu saat bisa bergabung lagi dalam acara yang bagus ini. Semoga semua ibu-ibu di seluruh tanah air ini bisa menjalin tali silaturahim sehingga bisa berkontribusi terhadap kemajuan di negeri kita dari berbagai bidang aspek yang ibu-ibu semua punya. Saya kira semua ibu hebat tergantung dari masing-masing masing-masing profesinya. Semua ibu, semua wanita Indonesia adalah hebat. Terima kasih.
Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Mus. Oke, baik. Mungkin acara terakhir bisa penutup dari Ketua Umum Gradasi kita, Bang Oni, atau Direktur Women Rights, Mbak Yanti. Boleh? Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Ya, Mbak. Terima kasih untuk Bu Masyoropa selaku pemateri malam ini. Ya, saya menunggu-nunggu untuk biar ibu-ibu ini tetap cantik gitu, Bu Mus gitu. Dan untuk sharing ilmunya, saya sangat terima kasih sekali dan jangan kapok. Nanti mungkin next time Bu Masyoropa akan kita undang lagi, gitu, ya. Terus untuk kayaknya itu aja Mbak Yunita, karena untuk closing statement sudah dipaparkan oleh Bu Musyarofa juga. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mus. Selamat bertemu lagi di hari Rabu depan. Tetap sehat ya dan jaga kesehatan ibu-ibu semua, sukses selalu untuk kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita tutup acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Rabu. Kita foto dulu, Oh iya, foto. Hampir lupa. Mohon maaf. Ya, nih masih 44. Baik, salam gradasi. Jangan lupa, yuk aktif kameranya Ibu-ibu, Ibu Yani, Ibu Vina, Ibu Agnes Saban. Ya, mari kita foto ya. Ibu 1, 2, 3. Ya, oke baik. Sebentar, belum halaman kedua ya. Ya, baik. Sekarang halaman kedua. Silakan ibu-ibu, Ibu Sri, Ibu Ayu, Ibu Eka, silakan aktifkan kameranya. Ya, monggo silakan Ibu Dr. Andasri, Ibu Dini. Saya ambil ya kameranya. Ya, 1, 2, 3. Baik. Ya. Sudah selesai acara kita malam ini, luar biasa. Terima kasih ibu-ibu semua. Selamat malam. Sama-sama. Selamat beristirahat. Matur suwun, Bu Mus, matur suwun. Suwun, Bu Mus, Sami-sami. Terima kasih ibu-ibu semuanya, Mbak Yunita. Terima luar kasih. biasa, Bu Mus. Terima kasih Bu Mus, luar biasa materinya. Pak Ketum nggak jadi tanya, Mbak Yun. Pak Ketum. Tadi sudah aku bacakan pertanyaannya. Nggak usah putih, sudah hitam manis saja, nggak apa-apa. Udah punya kasih. Luar biasa untuk pemilih saya. Bang Oni ini dia diapain tetap saja begitu. Dia nggak bisa putih. Iya. Udah hitam manis Bang Oni. Masih ada kok Bang Oni di sini? Kalau hitam putih Oh, kan masih. Masih ada. Bang Oni biar hitam kereta api, banyak yang menanti. Oh, banyak yang menanti, luar biasa. Nah, itu. Bu Dwi itu. Mana Bu Dwi-nya itu? Bu, saya pamit. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Bu Mustika, Ibu Yohana semuanya. Terima kasih semuanya, Mbak Yanti, Monggo, Mbak Bu. Yunita, Bang Oni. Temani saja ya, nggak usah putih. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa saya? Mbak Yanti kangen. Wah. Ayo Mbak Ruby. Mbak Yanti. Monggo. Mau isa sontek wae iki. Wis ayune ngono kok Jan. Saya suntiknya itu lebih dari 10 kali, Bu, tapi tidak bisa putih. Aku malah nggak pernah sontek sama sekali. Itu 10
Iya Mbak, aku belum pernah loh Mbak. Takut. Ada efeknya nggak Mbak? Suntiknya di tangan tuh sampai bengkak deh. Jadi tanganku yang maaf di sebelah ini sampai bengkak karena sering disuntik itu dulu. Tetapi kenapa saya nggak bisa putih gitu kan? Kok teman-teman saya tuh bisa putih, saya nggak gitu kan? Akhirnya saya nyerah gitu. Saya kan merasa hitam manis kayak Bang Oni ya, jadi ya sudah gitu. Iya Mbak, hitam manis udah keren loh Mbak. Akhirnya Sama itu juga loh. Tuh. Sama Mbak. Itu Mbak Yunita yang putih. Yang enggak Bu. Ini efek aku nanya serius. Aku nanya Mbak Yanti, memang bisa putih atau memang nggak bisa? Gimana Bang? Gimana? Sebenarnya kan kayak saya orang Ambon itu kan hitam. Ngaku loh saya hitam. Bisa tidak putih? Nggak bisa deh kayaknya. Kamu kok gitu banget sama saya? Yanti, bisa suntik pemutih. Tinggal takut apa enggak gitu. Iya Bang, ngeri loh Bang. Nggak bisa deh kayaknya. Udah mentok gitu loh, Dek. Jadi kayak mentok gitu. Jadi saya berusaha kayaknya pengen putih, terus sekarang saya pasrah gitu. Udahlah aku nggak jadi pengen putih lagi gitu. Terus aku udah bangga dengan kulit saya akhirnya gitu. Bang Oni mau putih Bang Oni. Jangan, dia nanti kalau putih nggak manis lagi dia. Iya ya, manisnya hilang nanti ya Mbak. Biarin aja dia hitam gitu. Hitam manis. Katanya tadi banyak yang ngantri. Tuh, Bang Oni banyak yang ngantri, Bang. Terutama ibu-ibu ya. Iya. Mantap. Paling ngantri itu Bang Ode, bukan saya. Cemburu sama Pak Ode, pokoknya cemburu. Ketawa sendiri Mbak Yanti. Halo? Ketawa sendiri sampean saya. Iya, itu Bang Oni ini kan manis kayak Pak Ode gitu maksudnya tadi. Dia mau matur. Iya tuh Pak Ode. Bang Oni juga. Yunita dari tadi ketawa-ketawa, Yunita. Manis sendiri. Saya geli, Mbak. Aku kena pertanyaan Bang Oni. Tadi kan itu kan? Halo? Iya. Udah kita diganti nama Mas Mehmet lagi. Ada ini kok. Enggak, gini. Aku nanya tuh serius. Jadi gini, aku punya cerita. Aku masih zaman SD gitu kan. Jadi zaman SD gitu, aku itu mandi, aku gosok pakai batu. Serius, aku tuh pengen putih. Kenapa aku nggak putih ya? Jadi aku gosok pakai batu. Kok sampai luka? Wah, aku tunggu putih luka ini putih. Wah, pertanyaannya serius. Oh iya. Kan di sini kan mereka Mas Mehmet bukan saya. Oh iya. Mungkin Bu Oni butuh kalau mandi ditambah baik clean gitu ya, airnya mungkin. Jadi enggak, ini zaman SD. Jadi ketika aku lihat kenapa aku hitam ya. Terus waktu mandi tiap hari tak gosok pakai batu itu kan. Tapi lama-lama bukan putih, terus ngelupas itu luka. Wah, berarti nanti ngelupas ini putih jadinya. Dan sampai sekarang ada bekasnya. Aku jujur, dan sampai sekarang tuh ada bekas gitu. Wah. Walah, ini kan kita ini. Itu masih zaman SD loh, SD masih TK loh, itu wajar lah, masih otak kayak gitu. Pak Oni, saya saranin banyak makan buah bengkoang. Itu kan bisa memutihkan secara alami. Nggak usah digosok-gosok, nanti kulitnya tipis. Oh, dimakan ya? Beli tepung satu ini Bu, beli tepung terigu 1 karung dimakan. Ini bener, saya ngomongin bener loh, ini buah bengkoang kan bisa untuk pemutih. Jangan kasih harapan palsu. Nanti bisa Jangan kasih harapan palsu Bu. Bener ini Bang Oni, saya kasih saran bener. Suka makan buah itu lebih baik nanti kulitnya. Sama sayur, mungkin Bang Oni senangnya ikan-ikanan. Udah takdir dari Bu, udah takdir dari sana Bu.
makan buah sekarang ya tetap kayak gitu Bu. Anu Bu Ruby, kalau Pak Oni itu kayaknya ya kayak gitu. Oke. Yang halus tinggal sering-sering makan buah itu alpukat. Saya paling senang buah. Bagus sih, glowing. Sayur. Padahal saya sudah usia 50 nih. Ya Ibu, kulitnya masih bagus kok Bu. Wajahnya Bu bagus. ya. Kayak glowing gitu loh Bu. Iya. Efek cahaya kali Mbak. Apa iya ya? Ya besok saya tak kasih lampu aja. Sama besok lampunya di sini Bu. Tapi memang saya pola makannya memang senengnya buah. Buah itu paling suka banget sama sayur. Sayurnya aja saya kan promosi di gradasi itu. Nanam sendiri, jadi nggak pakai obat-obatan. Jadi alami. Tanpa semprot-semprot. Oh iya, iya. Luar biasa. Lupa belum aku stop ya.